Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar, dan rebutlah hidup yang kekal. Untuk itulah engkau telah dipanggil. Untuk itulah engkau telah mengikrarkan ikrar yang benar. Bapak, Ibu, Saudara-saudari umat beriman yang dikasihi Tuhan, salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini Jumat dalam pekan biasa ke-24. Sebagai orang beriman, kita menyadari bahwa hidup dan segala sesuatu yang kita miliki adalah semata-mata pemberian dari Tuhan. Oleh karena itu, kita hendaknya menggunakannya dengan bijaksana. Rasul Paulus mengingatkan bahwa akar segala kejahatan ialah cinta akan uang. Gunakanlah uang dan harta benda bukan demi memperkaya dan kesenangan pribadi, tetapi demi mewartakan kebaikan Tuhan kepada sesama. Beranikah kita berbagi di tengah sulitnya ekonomi? Sebentar lagi kita akan mendengarkan sabda Tuhan. Mari kita hening sejenak. Kita siapkan hati. Kita pantaskan diri untuk mendengarkan sapaan-Nya yang kudus. Haleluya, haleluya. Terpujilah Engkau Bapa, Tuhan langit dan bumi, sebab misteri kerajaan Engkau nyatakan kepada orang kecil. Haleluya. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Yesus berkeliling dari kota ke kota dan dari desa ke desa, memberitakan Injil Kerajaan Allah. Ke-12 murid menyertai Dia, dan juga beberapa wanita yang telah disembuhkannya dari roh-roh jahat, serta berbagai macam penyakit, selalu menyertai Dia. Para wanita itu ialah Maria yang disebut Magdalena, yang telah dibebaskan dari 7 setan, Yohana istri Kuza, bendahara Herodes, Susana, dan masih banyak lagi yang lain. Wanita-wanita itu melayani seluruh rombongan dengan harta kekayaan mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Kasih yang dialami dan dinyatakan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari umat beriman yang dikasihi Tuhan. Dalam tradisi perjanjian lama, bagi orang-orang Yahudi, status dan kedudukan wanita berada di bawah kedudukan pria. Wanita adalah golongan masyarakat kelas 2, sebab tempat dan peran utama dipegang oleh pria. Akan tetapi dalam perkembangan selanjutnya, tradisi ini tidak lagi mutlak. Alkitab memaparkan tentang peran penting kaum wanita dalam keluarga, masyarakat, dan sejarah keselamatan. Meskipun demikian, masih ada yang tetap berpegang pada tradisi ini hingga zaman perjanjian baru. Kaum wanita tidak memiliki peluang untuk berkarya. Dalam perikop hari ini, kita bertemu dengan beberapa wanita yang dilibatkan Yesus dalam pekerjaannya. Yesus tidak pernah membedakan pria dan wanita. Keduanya menjadi fokus pelayanan dalam misi keselamatannya. Dilibatkannya para wanita dalam misi pelayanan Yesus di beberapa desa dan kota. Dari sini kita belajar 2 hal. Pertama, Yesus menepis anggapan yang mengatakan bahwa tidak ada kesempatan bagi kaum wanita untuk berkarya. Kedua, Yesus ingin menunjukkan
bahwa wanita-wanita itu yang telah mengalami sentuhan kasih Yesus dan diselamatkan akan mewujudkan kasih yang nyata dalam kehidupannya yang baru. Sentuhan kasih dan keselamatan inilah yang telah mengubah mereka. Ungkapan syukur atas kasih dan keselamatan dari Allah itu mereka aplikasikan dalam wujud saling melayani. Umat beriman, setiap orang yang telah mengalami sentuhan kasih Allah dan diselamatkan pasti mengalami perubahan. Perubahan itu akan mendorong setiap orang yang telah merasakan dan mengalami kasih tak terselami dalam Kristus untuk menyatakan kepada siapapun yang ditemuinya betapa dalamnya kasih Kristus. Kerinduannya yang amat dalam membuat orang lain pun mengalami kasih Kristus. Mari kita coba renungkan bahwa keselamatan yang Yesus anugerahkan kepada para wanita itu telah menghasilkan suatu perubahan dan menumbuhkan keyakinan iman yang luar biasa. Keyakinan akan keselamatan itu jugalah yang membawa diri mereka terlibat dalam pelayanan Yesus. Kasih dan anugerah keselamatan dari Yesus seharusnya membuat orang Kristen menyatakan perubahan dari ke hari ke hari dan makin mengeluarkan buah roh dalam setiap perkataan, pikiran, dan perbuatannya, serta mewujudkan anugerah keselamatan itu dengan terlibat serta dalam mendukung pelayanan gereja dan masyarakat. Semoga Tuhan senantiasa memberkati perjalanan hidup kita. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, Engkaulah anak Allah yang hidup. Engkau menyertai mereka yang miskin dan percaya. Ampunilah kami jika kami belum sepenuh hati memberi diri demi kebaikan sesama kami. Kami yang miskin ini telah mempercayai Engkau sebagai anak Allah yang hidup. Perkenankanlah kami menjadi pengikut-Mu dengan sukacita dan kegembiraan, sebab Engkaulah gembala kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Semoga Allah Maha Kasih menganugerahkan berkat-Nya kepada kita semua dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.